Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, karena kasih setia Tuhan menyertai kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan seluruh kegiatan dan tugas tanggung jawab kita hari ini, kita akan mengawalinya segala sesuatu di dalam doa, dan kita akan bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita Bapa untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan kami segala sesuatu yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami ingin datang kepadamu di dalam doa, dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini sungguh menjadi kekuatan bagi hidup kami dan berema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba dimampukan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, Kamis 22 April 2021, diberikan judul Bertekun dalam Pengharapan. Firman Tuhan akan terambil dari Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Seseorang yang pernah tergabung dalam Tim SAR Indonesia, yaitu sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana, pernah berkata, jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan. Jika kita berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah bahkan berbaring. Dan jika hal itu terjadi, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan hal itu bisa saja menyebabkan kematian. Cukup sering ditemukan para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk, padahal hanya beberapa ratus meter saja ke depan ada perkampungan penduduk yang bisa saja memberikan pertolongan. Perjalanan kehidupan seorang percaya akan menghadapi masa-masa yang sukar, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi dan kondisi di dunia akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini, seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin memburuk, kehidupan yang sulit dalam finansial, tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang semakin menurun, dan penyesatan terjadi semakin banyak. Kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan dalam hati dan pikirannya. Pada saat seperti itu, apakah yang harus kita lakukan? Sama seperti kisah di atas, seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan, dia harus terus berjalan sampai dia menemukan pertolongan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus terus bertekun di dalam pengharapan yang telah dijanjikan oleh Allah. Bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh serta tetap berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan.
terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan tersebut. Bagaimana kita bisa bertekun di dalam pengharapan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita mau bertekun di dalam pengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan. Jemaat Makedonia adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Kita bisa membaca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Bersukacitalah dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah akan menghasilkan iman yang semakin kuat, dan kita akan menjadi umatnya yang bertindak. Daniel 11 ayat 32 berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang kedua yang kita bisa lakukan yaitu sabar dalam kesesakan. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, padahal hal itu tidak memberikan hasil seperti yang dia harapkan. Namun ketika dia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, iman dan pengharapan akan kesembuhan muncul dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Iman dan pengharapan itu menjadi nyata ketika dia menjamah di jubah Yesus. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar di dalam masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Tujukan mata kita kepada Yesus yang akan memampukan kita untuk sabar dalam masa-masa yang sulit. Yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu bertekun di dalam doa. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari, dan ketok adalah kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Seorang janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang terus-menerus meminta pembelaan dari seorang hakim, yang pada akhirnya sang hakim bersedia membela perkaranya. Sekalipun hakim itu tidak takut kepada siapapun, tetapi karena ketekunan dari janda ini, sang hakim itu bersedia membelanya. Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang terus berdoa di dalam ketekunan. Kekuatan doa tidak hanya menghasilkan jawaban doa, tetapi juga membentuk kita memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, dan keintiman itu akan mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
di tengah-tengah kesengsaraan kita, tetaplah bertekun, maka Tuhan akan memberikan pengharapan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Firman Tuhan mengajar kami untuk tetap bertekun di dalam pengharapan kami kepadamu. Ketika Engkau izinkan untuk menghadapi masalah dalam hidup kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk tetap bersuka cita, untuk kami tetap sabar dan bertekun di dalam doa. Kekuatan yang berasal dari Tuhan yang akan membuat kami berdiri teguh di dalam menghadapi persoalan dan badai hidup. Kekuatan yang dari Tuhan yang akan membuat kami menang dan cakap di dalam menanggung segala pencobaan dan ujian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji dan penghiburan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami akan kembali melanjutkan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan juga memberkati, menyertai kehidupan keluarga kami, dan kami semua senantiasa hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah sabar, dan bertekunlah di dalam doa. Maka kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.